Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badrus Soleh, NIM E 2019-2225. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UTS yang sudah diberikan oleh Bapak Abdul Wadud, yaitu mereview 3 makalah milik teman satu kelas. Yang pertama, saya ingin mereview makalah milik Muhammad Hasan Basri yang berjudul Kerajaan Malaka dan Nusantara. Pembahasan yaitu Islam dan politik adalah suatu keterpaduan yang saling mengikat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Para pakar politik Barat mengakui tentang integrasi keduanya, seperti Dr. F. Fisker. Ia berkata, Islam bukan semata agama, namun juga merupakan sebuah sistem politik. Meskipun 10 tahun terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam yang mengeklaim sebagai kalangan modernis yang berusaha memisahkan sisi itu. Namun, seluruh gagasan pemikiran Islam dibangun di atas fundamen bahwa kedua sisi itu saling bergandengan dengan selaras dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang pertama, munculnya Islam di Asia Tenggara melalui saluran, yaitu ada 6, yaitu yang pertama perdagangan, perkawinan, tasawuf dan tarikat, pendidikan, kesenian, dan yang terakhir politik. Yang kedua, tahapan-tahapan perkembangan Islam di Asia Tenggara. Di sini ada 3. Yang pertama, kehadiran para pedagang Muslim. Yang kedua, terbentuknya kerajaan Islam. Yang ketiga, pelembagaan Islam. Nah, pembahasan yang ketiga, perkembangan politik Islam di Kerajaan Malaka. Wilayah kekuasaan Malaka diperluas hingga mencapai wilayah Semenanjung Malaka pada masa pemerintahan Muhammad Iskandar Syekh untuk memajukan perekonomiannya. Muhammad Iskandar Syekh berupaya menjadikan Malaka sebagai penguasa tunggal jalur perdagangan di Selat Malaka. Untuk mencapai cita-citanya tersebut, ia harus terlebih dahulu menguasai Samudra Pasai. Muhammad Iskandar Syekh memiliki politik perkawinan, yaitu dengan mengawinkan putri dari Raja Samudra Pasai. Pembahasan yang selanjutnya, yang keempat, perkembangan politik Islam di Kerajaan Nusantara. Lahirnya organisasi keislaman modern, di antaranya di sini ada 3. Yang pertama, Syarikat Islam. Yang kedua, Muhammadiyah. Yang ketiga,
Nahdlatul Ulama. Yang selanjutnya, pembahasan yang kelima atau yang terakhir, perkembangan kemajuan peradaban Islam di Asia Tenggara. Kemajuan dan perkembangan Islam di Asia Tenggara ditandai dengan tersebarnya Islam di seluruh kawasan Asia. Di seluruh kawasan Asia Tenggara, sehingga hampir di setiap negara di kawasan Asia Tenggara terdapat umat Muslim. Itu review dari makalah Muhammad Hasan Basri. Yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang makalah milik Abdul Wadud Kashful Anwar, yang bertemakan atau berjudul Peradaban Islam Masa Khalifah Rashidah, yaitu Khalifah Rashidah adalah masa awal kealifan Islam pasca kepemimpinan Rasulullah yang terdiri dari 4 sahabat adalah: pertama, Abu Bakar; kedua, Umar bin Khattab; ketiga, Utsman bin Affan; keempat, Ali bin Abi Thalib. Di mana di antara keempat khalifah tersebut memiliki masa pencapaian yang berbeda-beda, baik dari sisi hegemoni pemerintahan, kemapanan perekonomian, hingga ekspansi Islam di negara-negara lainnya. Mereka adalah orang-orang memiliki kualifikasi untuk bertindak atas nama orang Muslim dalam memiliki seorang khalifah, dikenal sebagai ahli al-haq. Kadang-kadang disebut al-aqwa al-hal, dalam artinya dalam teori politik abad pertengahan. Fungsi untuk mereka bersifat kontraktual, artinya mereka menyerahkan jabatan kekhalifahannya kepada seorang yang paling berkualifikasi, dan begitu diterima. Mereka memberikan biat kepadanya. Mereka juga diberi kepercayaan memberhentikan khalifah apabila khalifah gagal memenuhi kewajibannya. Mereka harus Muslim, berusia dewasa, adil, merdeka, dan mampu melakukan ijtihad. Syarat terakhir ini mengimplikasikan bahwa al-hal wa al-aq haruslah faqih dan piawai, dan konsensusnya mengikat. Istilah al-hal wa al-haq pada masa sekarang di negara kita populer dengan sebutan
MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan di kalangan kaum intelektual atau mahasiswa disebut dengan DPM, Dewan Presidium Mahasiswa. Setelah itu juga disebut dengan Dewan Legislatif dan Syuro. Pada masa Khalifah Rashidah, prinsip musyawarah dan persamaan kebebasan berpendapat menjadi realisasi dan dari penerapan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul. Pemahaman dan penafsiran terhadap pemerintahan Khalifah Rashidah dahulu dan sekarang sangat berkaitan, sehingga sistem pemerintahan yang telah dibuat dari masa ke masa berkembang menjadi seperti sekarang. Sistem pemerintahan yang dititipkan oleh pendahulunya dapat menambah wawasan tentang pemerintah yang pernah dipraktekkan dan diterapkan dalam dunia Islam hingga saat ini. Itu review dari makalah Abdul Wadud. Abdul Wadud Kaishful Anwar. Untuk makalah yang selanjutnya yang saya review yaitu milik Hilaliyah Anugrahayu yang berjudul Pembentukan Peradaban Periode Kenabian. Yaitu pada masa sebelum Islam berkembang, kota Madinah bernama Yasrib dikenal sebagai pusat perdagangan. Kemudian ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah, kota ini diganti namanya menjadi Madinah sebagai pusat perkembangan Islam sampai wafat dan dimakamkan di sana. Setibanya di Madinah, Rasulullah menyusun rencana pengembangan dakwah agar lebih efektif dan cepat. Agama Islam harus segera menyebar ke berbagai penjuru dunia, khususnya Jazirah Arab. Dakwah pertama beliau pada keluarga secara diam-diam. Setelah beberapa tahun, beliau dapat melaksanakan dakwah secara terang-terangan sehingga banyak yang masuk Islam. Rencana beberapa sistem untuk menjadikan kota Madinah tentram dan tertata, mulai dari sistem sosial, sistem militer, sistem politik, sistem ekonomi, telah dirancang dengan rapi yang bertujuan untuk memakmurkan warga Madinah. Sekian video review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.